Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi atau sebetulnya Excel ya, yang sudah saya bikin seperti aplikasi. Ini seperti ini filenya. Jadi langsung saja ketika diklik dua kali lalu akan muncul halaman seperti ini, halaman login. Masukkan angka 1 sebagai admin, 2 sebagai kasir. Nah, saya akan coba dulu sebagai admin ya. Berarti masukkan angka 1. Oke, masukkan password adminnya. Ini jika salah, saya coba dulu. Nah, password salah, coba lagi. Terus ketikkan lagi, password salah, coba lagi. Oke, sebelum. Oke, coba lagi. Lalu tidak ada. Nah, ini balik lagi ya. Oke, masukkan sebagai admin. Masukkan salah. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba yang benarnya. Ya, shift ke. Nah, ini ada pilihan shift ya. Shift ke berapa? Misalnya di tokonya ada dua shift gitu ya. Shift pagi, shift siang misalnya. Nah, ini saya coba dulu di shift 1. Masukkan nama operator misalnya seperti ini. Oke. Nanti login itu akan terekam di login sini nih. Nah, ini jamnya ada ya, shiftnya ada ini ya, gitu. Ini yang bisa lihat hanya yang login dengan admin saja, karena kalau kasir ini akan tidak ada ya, halaman ini tidak akan ada. Oke, langsung saja ke menu transaksinya. Jadi menu transaksinya itu tidak menggunakan user form atau seperti aplikasi pada biasanya, karena saya menggunakan di sini sheet ya, sheet di Excel seperti biasa. Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan semua yang di sini yang putih ya. Jadi yang putih ini yang bisa di input atau bisa diisi gitu ya. Oke, nah ini misalnya untuk ini transfer, ini untuk tarik tunai, ini untuk transaksi lain. Jadi transaksi lain itu selain dua ini berarti ya. Gitu. Oke, misalnya saya mencontohkan nih, ada orang minta transfer 1 juta misalnya ya. 1 juta. Oke, kita masukkan dulu 1 juta nominalnya. Bank tujuannya misalnya BRI. Oke. Nah, ini ketika BRI ini sumber saldo sama dengan bank tujuan, maka akan terbaca sesama bank otomatis. Ketika saya jadi di sini bank tujuannya BCA, ini maksudnya antar bank, dan admin customernya juga akan berbeda. Potongan banknya juga akan berbeda. Coba perhatikan ya, ketika saya masukkan BRI. Nah, ini potongan banknya 3.000, admin customernya 10.000. Nah, ini semua terisi otomatis karena ada settingannya. Jadi kita bisa ngisi berapapun ya, gitu, tergantung settingannya. Nanti kita akan bahas settingannya seperti apa untuk menentukan jumlah admin customer dan jumlah potongan bank. Oke. Nah, ini misalnya saya buat sesama bank dulu, masukkan nomor rekening tujuan, misalnya gitu ya. Nama rekening, dan ini opsional ya, nomor rekening sama nama rekening itu opsional, maksudnya bisa diisi atau tidak. Oke, nah ini selain ada ini sudah ya selesai. Namun selain itu, teman-teman misalnya ada yang nawar, bisa dimasukkan diskon di sini. Ya, misalnya karena ada langganan, kita biasanya 10.000, kita diskon 2.000 gitu ya. Nah, jadi uang dari customernya jumlah totalnya 1.008.000 ya, uang cashnya, dan saldo yang berkurang dari BRI-nya 1.003.000. Begitu. Kenapa 1.008.000? Karena di sini diskon. Kalau saya nolkan, di sini akan 1.010.000 sesuai dengan admin dari customer. Gitu ya. Misalnya saya masukkan diskon 2.000 gitu kan. Oke, add. Nah, di sini sudah masuk transaksinya, kita bisa lihat ya, tanggal 12, nomor notanya, ini transfernya, ini BRI-nya ya, punya kita, rekening punya kita, metodenya sesama bank ya, nominalnya 1 juta, tujuannya BRI, ini rekening tujuannya, ini nama rekeningnya. Oke, ini admin cash ya, ini admin rekening tidak ada ya, karena ini pilihan bisa di sini atau di sini. Karena transfer tidak ada admin rekening, itu pasti cash karena masuknya otomatis admin cash. Nah, ini diskonnya kelihatan ya. Jadi kalaupun digunakan oleh kasir, jadi tidak perlu khawatir, owner tidak khawatir
misalnya bisa saja kan kalau misalnya yang input kasir, kasirnya bilang sudah ada apa ada diskon, padahal nggak ada misalnya, adminnya dikurangin gitu ya, padahal nggak ada. Kalau di sini udah dicatat nih siapa-siapa berapa jumlahnya diskonnya, nanti ada dicatat, nanti ketahuan gitu ya. Potongan banknya ini ya 3.000. Selain itu juga di sini ada cashback ya. Jadi ini sudah otomatis dihitung cashbacknya. Jadi cashback itu adalah yang dari 3.000 ini kan dikembalikan 1.500 besoknya. Nah, di sini sudah dihitung. Kenapa dihitung? Karena untuk menghitung laba rugi. Jadi kan laba bersih itu sebetulnya admin ini dikurangi potongan ya, ditambah cashback, itu seperti itu. Dikurangi lagi ada pengeluaran-pengeluaran lain ya, dan pendapatan lain gitu ya. Oke, kita ke tarik tunainya. Di sini di tarik tunai ini ada kita pilih sama ya, milih EDC atau rekeningnya dari mana, BRI, yang dimana ini akan menampung ini ya, menampung yang akan bertambah ya. Nah ini si rekening ini akan bertambah nanti karena tarik tunai. Oke, nominal penarikannya misalnya 2 juta ya. Metodenya ini kan ada kartu debit, mobile. Ini sebetulnya untuk memperjelas aja ya, kan bisa saja ada yang transfer via transfer ke rekening kita langsung gitu ya, terus dia minta uangnya gitu ya. Ada juga yang digesek, kalau digesek kartu debit namanya. Nah ini kalau misalnya admin cash ya, jadi tadi sudah dijelaskan uang yang diserahkannya ini akan berkurang gitu. Jadi 1.990.000 karena dipotong admin 10.000 ini, karena di sini adminnya cash. Kalau misalnya admin rekening, posisinya seperti ini ya, uang yang diserahkannya 2 juta dan yang ditransferkan ke rekening kitanya 2.010.000. Itu bedanya ya, admin rekening sama admin cash, atau sering disebut juga admin dalam atau admin luar gitu ya. Kita coba di admin cash dulu ya. Oke, nah kita lihat di list transaksinya ya. Di sini ada ya sama ya, tanggal, nomor nota, tarik tunai, ini jenis transaksinya, terus saldo rekeningnya dari BRI. Jadi masuknya ke BRI, kartu debit, metodenya kartu debit, nominalnya 2 juta. Nah, ini admin cash 10.000 ya. Lalu ke sini ada cashback karena di setting ada cashback. Ini kalau nggak ada cashback di setting 0 saja ya. Kebetulan settingannya saya setting di 1.500. Oke, misalnya saya mau cobain di posisi masih 2 juta ya, tapi adminnya admin rekening ya. Tuh, klik add. Nah ini teman-teman, untuk supaya diketahui bahwa di sini sudah ada ya saldo cash tersedianya. Jadi ketika saya melakukan penarikan tunai ini berarti masih ada gitu ya. Nah ini sudah masuk admin rekeningnya di sini ya. Jadi di sini posisinya ketika kita pilih admin rekening, jadi nggak nyampur gitu ya. Kita bisa memisahkan berapa banyak admin cash, berapa banyak admin di rekening gitu ya. Oke, selanjutnya sini saldonya udah berkurang ya, saldo uang nih. Nah transaksi-transaksi yang tadi sudah dilakukan ini terekam arus kasnya di sini. Ini adalah pergerakan atau mutasi kas tunai ya. Seperti tadi kan di awal ini, nah ini modal awal nih bisa dirubah ya, bisa dirubah atau diganti. Modal awal ini teman-teman misalnya mau menggantinya dengan berapapun, ini di tiap hari ini diganti, tapi bisa otomatis sih, otomatis sesuai dengan nanti pas tutup toko ya gitu. Ini misalnya saya di 5 juta aja ya. Oke, sorry. Nah seperti ini kan saldo tersedianya 2.018.000 gitu. Nah ini tadi transaksi transfer ini ya, sini kan kelihatan nih uang masuk karena transfer masuk 1.008.000. Kita lihat di sini sesama bank. Nah ini admin cash kan, nah ini 10.000 tapi karena di diskon jadi 8.000 gitu, makanya di arus kas ini 1.008.000. Nah ini posisinya tarik tunai tadi 2 juta kan. Nah karena ini adminnya admin
cash, maka yang diterima adalah yang dikeluarkan, uang keluar adalah 1.990.000 karena adminnya dipotong dari uang yang diberikan gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini tarik tunai juga sama, nominalnya juga sama, tapi uang yang dikeluarkan adalah 2 juta sesuai ya, nominalnya 2 juta gitu. Nah, kenapa 2 juta? Karena adminnya admin rekening. Jadi kelebihannya dimasuk ke rekening gitu ya. Nah, kalau ini kan semua mutasi kas ya, jadi nggak tercatat di sini gitu loh. Nah, jadi semua transaksi yang dilakukan di sini akan terekam otomatis di sini untuk urusan uang tunainya. Gitu. Jadi teman-teman bisa menyamakan nih, gitu ya, setiap transaksi ini uangnya ada atau enggak gitu ya. Nah, lalu ini bagaimana caranya ini catat transaksi lain nih. Nah, ini transaksi lain fungsinya ketika ada transaksi di luar kedua transaksi ini. Maksudnya kedua itu adalah transaksi transfer atau transaksi tarik tunai. Jadi di luar transaksi tersebut ya. Nah, jadi di sini manual. Nah, di sini BRI misalnya nominal transaksinya 150. Contohnya, Contohnya misalnya pulsa juga bisa. Penjualan pulsa nih misalnya modalnya berapa? Yang saya mau isi pulsa yang 7.000 ya. Itu. Misalnya modalnya 6.000. Oke, tujuan transaksi misalnya T-Cell 5K. T-Cell itu Telkomsel ya. Nomor tujuannya ini, namanya tidak usah diisi. Kategori transaksi, nah ini pulsa misalnya. Admin dari customernya. Nah, ini kita jual berapa harga pulsanya. Kalau 7.000 berarti di sini isi 1.000. Kan 6.000 tambah 1.000 jadi 7.000. Kalau jualnya 8.000 berarti isi 2.000. Saya akan isi 2.000 di sini ya. Oke, potongan banknya 0. Nah, maka di sini uang dari customer 8.000, saldo yang berkurang BRI ini adalah 6.000 ya. Gitu. Oke. Kita masukkan. Nanti hasilnya seperti ini. Pulsa Telkomsel 5K jadi transaksinya ya. Saldo diambil dari saldo BRI, lalu metodenya itu pulsa, nominalnya 6.000, nominalnya itu maksudnya nominal yang transaksinya. Telkomsel 5K tujuannya ya. Oke, ini rekening tujuan atau nomor tujuan, namanya kosong, admin cashnya 2.000 ya. Ini berupa cash gitu. Ataupun misalnya ada tagihan, bisa juga dari sini. Ini tagihannya misalnya kita IndiHome misalnya 375.000 misalnya ya. IndiHome nih tujuan transaksi adalah IndiHome misalnya gitu. Nomor tujuan ini misalnya ya. Namanya misalnya Agus Riyadi gitu. Oke, kategori transaksinya tagihan gitu ya. Admin dari customer. Nah, ini admin dari customer kita isi manual ya. Kalau misalnya 5.000 isi 5.000 gitu ya. Potongan banknya kalau ada isi juga. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan uang dari customer 380.000 karena sudah ditambah admin dan saldo berkurangnya 376.500. Kenapa? Karena nominal ditambah dengan potongan bank. Ya. Ditambah dengan potongan bank 376.500 betul. Ya, 375 tambah 1.500 kan, 376.500. Oke, kita add di sini. Lalu di sini akan muncul juga nih. Ya, admin cashnya muncul, potongannya ini cashbacknya 0. Oke. Lalu kita lihat di arus kasnya. Nah, ini penjualan pulsa nih otomatis kan. 8.000 penerimaannya dari penjualan pulsa, terus 380.000 penerimaan dari tagihan IndiHome tadi, dari transaksi tagihan IndiHome. Oke. Lalu bagaimana ini laporannya kan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi laporannya sebetulnya secara singkat di sini sudah kelihatan ya. Total adminnya, ini total admin adalah admin cash dan admin rekening kan. Nah, ini cashback 4.500. Cashback itu yang akan dibayarkan nanti. Ini belum keterima tapi akan didapat ya kan. Masuknya ke rekening kan gitu, cashback itu. Ini pendapatan lain ini total pendapatan, jadi ini dijumlahkan semua 40.500. Nah, ini kita ngitung pengeluaran di sebelah sini. Potongan banknya 4.500. Potongan bank itu biaya atas transaksi ya, seperti tadi yang 3.000 itu. Terus diskon. Nah, ini diskon juga masuk ke pengeluaran gitu ya. Masuk pengeluaran 2.000, total pengeluaran 6.500. Jadi
laba bersihnya itu caranya adalah ini total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Nah, ini kan pendapatan dikurangi pengeluaran, laba bersihnya 35.000. Ini sudah ketahuan di sini dan ini saldo saldo akhirnya ya. Atau juga mau lihat saldonya di sini juga bisa. Ya, saldo awal 5 juta, uang masuk 1.396.000, uang keluar 3.990.000. Kalau misalnya di sini ada uangnya ada pengambilan atau penambahan, tidak bisa kan diisi di sini misalnya ya. Nah, berarti harus diisi dari sini. Nah, di sini ada transaksi manual ya. Misalnya ketika ya di tengah-tengah tambah modal gitu ya, atau ada pendapatan lain, misalnya dari penjualan toko mau dimasukin ke sini gitu ya, uang berbentuk cash gitu ya, dari penjualan barang misalnya, mau digabungin ke sini juga bisa. Nanti masuknya ke pendapatan gitu ya. Atau di sini ada ambil modal misal, atau ambil modal atau ambil ini ya, ambil apa keuntungan misalnya gitu. Oh, sok atuh Bu. Sok nuhun. Nah, ini apa di sini misalnya biaya makan ya, kita masukkan uraian makan misalnya. Oke. Oh, pengeluaran masuknya ya. Oke. Input, dan dia otomatis akan masuk seperti ini. Pengeluaran add makan gitu ya. Nah, penjelasannya ya. Dan uang keluar 15.000. Maka di sini pun akan berubah 2.391 sama seperti di sini. Ya. Oke. Nah, di sini apa pengeluaran juga akan nambah. Sorry. Nanti di laporan pengeluaran juga akan nambah ya. Di laporan mana ya? Nanti bisa direkap. Nah, tadi kan balik lagi ke pertanyaan gimana laporannya. Nah, laporannya itu berarti dilakukan setelah tutup toko. Jadi pas malam-malam tutup toko, ini diklik proses tutup toko. Nah, masukkan uang cash laci saat ini. Maksudnya adalah uang realnya. Di sini kan tersedianya 2.391.000 ya. Tapi kan belum tentu di kelaci itu benar segini atau enggak. Nah, di sini masukin yang realnya. Gitu, setelah dihitung masukin realnya. Misalnya adanya itu pas dihitung 2.390.000 lempeng gitu ya. Nah, oke. Nah, maka di sini akan keluar laporan. Dan transaksi di apa list transaksi ini sudah nol lagi. Gitu ya, karena sudah tutup toko gitu ya. Di arus kas juga nol. Gitu. Nanti akan berpindah ke history. Jadi ini dikumpulin di sini nih. Semua transaksi nanti dikumpulin di sini per harinya. Tapi untuk yang list transaksi itu untuk per hari. Jadi setiap tutup toko ini dihapus, setiap tutup toko dihapus. Termasuk juga arus kas juga. Nanti arus kas pindahnya ke histori arus kas di sini, dikumpulin. Jadi tidak hilang benar-benar hilang gitu ya. Jadi owner masih bisa mengecek ini gitu. Masih bisa mengecek apa namanya? Ininya apa totalnya. Oke. Nah, ini 5 juta nih sebenarnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini uang di modal ini otomatis apa ya? Sisa dari tadi itu dipindahin ke modal uang cash untuk selanjutnya. Gitu. Sisa ini. Kita lihat ya di laporan hariannya nih. Nah, ini laporan tutup toko SIP 1 tadi ya. Modal uang cashnya 5 juta, tambah modal tidak ada penambahan di tengah-tengah gitu ya. Terus total transfer 1.381.000, total tarik tunai 4 juta, admin cashnya 27.000. Nah, ini admin cashnya nih. Jadi si rekening ini nggak dihitung gitu. Kita coba lihat ya di list transaksinya. Oke, oh di history maksudnya. Nah, ini kan ada 1.500. Nah, ini 1.500 ini nggak dihitung. Sorry, bukan 1.500. Nah, ini 10.000 ini nggak dihitung karena admin rekening. Nah, dan di laporan ini yang dihitung karena untuk pertanggungjawaban dari kasir gitu ya, tutup toko ini, makanya yang pertanggungjawaban adalah posisi di keuangannya atau ya di uang tunainya. Jadi di sini admin cashnya berapa, diskon berapa, pengeluarannya tadi ada ya. Pengeluarannya itu apa tadi? 15.000. Nah, ini pengeluaran makan gitu ya. Nah, lalu laporan tutup toko ya. Oke, dan uang seharusnya 2.391.000. Menurut perhitungan ini adalah cara ngitungnya 5 juta ditambah total transfer. Total transfer kan nambah nih uang kan.
Nah, dikurangi 4 juta, ditambah admin cash, dikurangi diskon, dikurangi pengeluaran, hasilnya ini. Nah, tadi ketika mengisi uang seharusnya kita isi 2.300.000 atau uang realnya ternyata setelah dihitung adalah 2.390.000, berarti ada selisih 1.000. Nah, di sini ada penjelasannya, ada selisih sebesar 1.000. Nah, ini bisa di-print ya. Bisa di-print menggunakan print thermal atau bluetooth ya, yang kecil itu. Ini bisa. Ini saya sudah sesuaikan formatnya supaya bisa di-print. Nanti saya lihat di bawah, mungkin saya akan perlihatkan ya di bawah fotonya, di bawah video. Foto hasil printannya gitu ya. Oke. Setelah itu apalagi ya? Oke. Nah, ini tadi di arus kas ya, modal awal itu. Jadi modal awal tadi kan di sini laporan tutup toko ya. Nah, ini uang seharusnya kan 2.391.000, dia uang seharusnya ini ketika di SIP 1 ini ya akan dipindahkan ke arus kas di sini modal. 2.390.000 ya. Gitu. Ini akan otomatis ke sini. Atau kalau misalnya kita mau rubah juga nggak masalah, bisa juga gitu ya. Cuman ini untuk mempermudah, ini jadi bisa melanjutkan gitu. Untuk settingannya sendiri di sini ya, dan ini bisa dilakukan oleh admin. Tuh, ini untuk loginnya yang tadi ya. Terus ini untuk rekapannya, nanti per harinya ada rekapannya ya, SIP 1. Ini dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau tadi kan dalam bentuk cetak ya, kayak tadi laporan tutup toko ini cetakan. Kalau ini untuk tabelnya, jadi tanggal 12 nanti ke bawah gitu ya. Untuk tarif sesama bank di sini, tarif antar bank, tarif tunai maksudnya di sini, tarif antar bank di sini. Ya. Oke, nah ini sumber saldonya, ini pengaturan sumber saldonya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang lain selain 3 bank ini yang teman-teman miliki saldonya gitu ya. Itu jadi yang teman-teman pergunakan saldo itu untuk transaksi dengan konsumen, bukan tujuan transfer ya, beda ya. Itu yang saya maksudkan ada di sini, teman-teman punya saldo untuk melakukan transfer atau untuk melakukan kegiatan transaksi dengan konsumen. Misalnya yang lain ya, misalnya banyak lah, kayak BCA, Mandiri gitu ya. Mandiri Link kan ada kan, bukan Mandiri Link, Mandiri Agen ya, Mandiri Agen seperti itu. Ini kita bisa isi di sini Mandiri. Potongan sesama banknya berapa? Kalau nggak ada masukin 0. Kontrol antar banknya misalnya 6.500. Potongan penarikan nggak ada misalnya, kalau penarikan. Cashbacknya ada nggak? Kalau nggak ada bikin 0. Cashback antar banknya ada nggak ada, bikin 0. Cashback penarikan ada nggak, bikin 0 gitu. Kalau memang 0, nanti ini disesuaikan ya gitu. Ini supaya nanti otomatis keluar ketika menggunakan kode tersebut. Maka kalau begini sudah seperti ini, kita akan coba Mandiri ya. Oke, ini sudah ada masuk Mandiri ya kan. Sorry Mandiri, nominal transfernya misalnya 150.000. Bank tujuannya kalau ini Mandiri jadi kehitungnya sesama. Nah, sesama bank. Nomor rekening tujuannya misalnya, nama rekeningnya seperti itu. Potongannya kan 0 ya. Coba kalau ininya jangan Mandiri, misalnya BCA lah ya. Ini pasti antar bank ada potongan. Nah, seperti ini. Admin dari customer-nya berubah, potongannya juga berubah lebih besar. Gitu. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang ya, saya cukupin dulu segini. Nanti kalau ada yang mau dibahas lagi atau ditanyakan lagi, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.